Ya, di LBH itu kan setelah saya masuk LBH, memang LBH itu kebenaran dulu ya sampai hari ini ya. Model bantuan hukumnya bantuan hukum struktural. Jadi bantuan LBH itu bantuan hukum struktural. Jadi ketika melihat masalah itu yang dilihatnya struktur, bukan hanya sekedar hukum aja. Jadi ketika ada masalah bukan melihat pada hukumnya aja, tapi strukturalnya, pada bangunan sosialnya, pada bangunan politiknya. Nah, dengan bantuan hukum struktural itu LBH punya keinginan bahwa struktur atau sistem ini yang harus dirombak, sehingga dengan sistem ini dirombak maka keadilan itu akan tumbuh, karena sistem inilah yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kemudian membatasi demokrasi, kemudian adanya rezim otoriter seperti itu. Nah, sampai dulu kalau kita pernah diberikan ilustrasi di LBH itu, ketika kita di pinggir sungai, tiba-tiba ada anak bayi hanyut. Nah, kemudian kita ambil anak bayi itu. Nggak nyampe 10 menit, ada lagi anak bayi hanyut. Kita ambil lagi anak bayi itu. 10 menit, ada lagi anak bayi itu hanyut. Kita ambil. Nah, kita bertanya-tanya, ada apa ini? Kita ditelusurilah sampai ke muara sungai ya. Awal sungai itu kan, ketika kita berjalan jauh, ternyata di atas itu ada raksasa yang tiap 10 menit buang anak bayi. Nah, raksasa itulah yang harus kita bunuh, sehingga tidak lagi terjadi anak bayi itu dibuang di sungai. Nah, seperti itulah bantuan hukum struktural itu. Jadi dia menohok pada sistem. Jadi kita ketika memberikan bantuan terhadap buruh misalnya, ketika buruh ada masalah, nah kemudian kita lihat tidak melihat pada undang-undang buruhnya aja, tapi ada sistem politik ini yang mengekang buruh. Buruh itu tidak bisa berorganisasi, buruh itu tidak bisa menyampaikan pendapat. Mengapa? Karena sistem politiknya yang seperti itu. Maka kita memberikan bantuan hukum terhadap buruh itu bukan hanya pendampingan hukum, tapi membangun kesadaran buruh, membangun organisasi, kan gitu, memperkuat organisasinya, membangun kesadarannya. Seperti itu yang kita lakukan. Begitu juga terhadap petani. Ketika petani tanahnya dirampas, kita tidak hanya membela bagaimana tentang perampasannya, tapi kita juga menjelaskan, tanah lu ini dirampas karena ada modal yang bermain di sini. Kemudian modal ini dilindungi oleh sistem, kan gitu. Seperti itu yang kita lakukan. Ya, kalau kasus mungkin banyak ya, tapi ada kasus yang menarik, ada beberapa kasus yang menarik yang itu juga jadi jadi perhatian publik. Misalnya kasus pementasan monolog Marsinah Menggugat yang dipentaskan oleh Ratna Sarumpait. Nah, jadi kan Ratna Sarumpait itu dulu ada kasus Marsinah buruh di Surabaya, di Porong, yang memperjuangkan hak-haknya kemudian dibunuh, meninggal ya. Kita tidak tahu siapa pembunuhnya, dan kemudian itu menjadi kasus internasional kan, bahkan Indonesia sampai diboikot untuk memperhatikan kasus itu kan gitu. Nah, kemudian Ratna Sarumpait membuat monolog Marsinah Menggugat. Nah, ini pementasan ini kan di beberapa daerah itu nggak bisa dilakukan karena memang dilarang oleh kekuasaan kan gitu. Jadi Bandung nggak bisa, di Padang tidak bisa. Nah, di Lampung kebenaran dia di Lampung itu, saya sebulan sebelum dia mentas saya udah dikenalkan sama Bambang Wijayanto, Direktur YLBHI, untuk nanti lu kawal nih Mbak Ratna ini ke Lampung. Nah, ketika dia datang ke Lampung, langsung saya sambangi, saya temui, dan kemudian dia ngomong, Bi, untuk sementara Abi nanti aja, karena kakak lagi sama ini katanya, sama teman-teman Dewan Kesenian Lampung. Nanti kalau ada masalah Abi kakak panggil. Yaudah Kak, kita nunggu aja. Nah, 2 hari kemudian dia telepon, Bi, kakak ini udah gak bisa manggung lagi, ini kayak mana teman-teman lari semua. Nah, akhirnya kami datanglah ke Taman Budaya. Di Taman Budaya itu memang udah banyak aparat, kemudian teman-teman seniman itu yang adalah 1-2 ya, tapi yang lainnya sudah pergi, tidak menemani Ratna. Akhirnya saya kumpul sama teman-teman. Waktu itu memang kita kuat ya. Jadi dengan mahasiswa itu kita memang punya hubungan yang bagus, dengan aktivis itu bagus, sehingga akhirnya
kita memberanikan diri untuk Marsina menggugat itu bisa dipentaskan. Pak, kita kan tetap menjaga semangat. Kita tetap menjaga semangat melawan rezim itu, ya dengan banyak membaca literatur, menjadi diskusi, dan kemudian memang juga dengan harus penuh dengan kesabaran. Karena memang kita paham benar perilaku rezim, ketika kita melakukan sesuatu, itu jangan sampai kita bergeser pada perangkap hukum yang dibuat mereka. Jadi ketika kita melakukan, katakan, aksi tuntutan, itu sangat kita jaga untuk jangan sampai kita kena kriminalisasi. Seperti itu yang kami lakukan. Walaupun dalam hal tertentu memang ada juga yang harus terjadi peristiwa itu untuk menjadikan perhatian publik, kan gitu. Memang misalnya sampai ada pemukulan macam-macam seperti itu. Kalau ruang diskusi yang di umum sulit kita lakukan, tapi karena LBH itu kita anggap wadah yang tidak bisa diintervensi, ya kita selalu diskusi. Kita panggil orang ke situ, datang diskusi macam-macam lah. Dosen-dosen, aktivis kan datang semua ke situ. Kita buat diskusi rutin lah di situ. Itu untuk menambah pemahaman dan wawasan kita seperti itu. Jadi sorotan rezim, bahkan sampai saya itu kan diancam, ditelepon teman-teman wartawan sampai, "Bi, itu kantor mau digerebek." Nah, saya kasih tahu sama teman-teman, "Ya silakan kalau mau digerebek, saya tunggu di sini." Jadi suatu saat pernah ada ucapan seperti itu, saya tunggu dari asar sampai isya, nggak ada yang datang. Dan saya mau benar kalau itu memang dibubarkan, dipukulkan gitu. Karena memang dulu itu kalau kita sampai dipukul, langsung muncul di nasional dan internasional. Saya mau benar jadi tokoh seperti itu kan. Tapi nggak ada rezim yang memukul saya. Karena ada kejadian di Direktur LBH Cianjur itu, waktu itu membela masyarakat, membela pedagang, dipukul langsung nongol jadi tokoh nasional. Kan kemudian yang ketika reformasi dia jadi anggota DPR dari PAN, kan gitu, DPR RI. Nah saya mau benar seperti itu. Rupanya rezim tahu juga mau saya, kan nggak pernah mau dia mukul saya, kan gitu. Saya dalam hal tertentu saya pasang badan. Karena saya pemimpin dan saya harus tunjukkan kepada teman-teman yang ada di barisan pro demokrasi, saya nggak pernah takut dengan urusan seperti itu. Menunjukkan nggak pernah takut itu supaya semangat mereka tetap terjaga. Seperti itu aja yang saya lakukan. Ya kalau awalnya kan saya ini hanya belajar, tapi lama-kelamaan kan istilah saya itu jadi keracunan organisasi, kan gitu. Jadi menikmati berorganisasi, karena memang di organisasi itu kan kita banyak belajar bagaimana mengatasi masalah, kan gitu. Ketika kita masuk organisasi, kan kemudian ada visi, ada misi, kemudian ada tujuan organisasi. Nah coba untuk mewujudkan itu di dalam organisasi. Nah misalkan ketika saya menjadi ketua partai, ya saya punya pemahaman tentang politik, bahwa politik itu harus peduli dengan persoalan rakyat, dan kemudian partai itu tidak boleh jauh dari rakyat, kan gitu. Partai itu harus membangun rakyat. Nah ketika saya jadi ketua partai, ya saya coba wujudkan itu, kan gitu. Jadi Golkar itu ketika zaman saya itu, saya selalu diskusi dengan teman-teman di praksi, kan gitu. Ketika akan ada pembahasan APBD itu kita diskusikan. Kemudian terhadap persoalan-persoalan rakyat yang muncul, yang kemudian dia tidak punya mitra, coba kita dialogkan. Setahu saya waktu saya jadi ketua Golkar itu ada masalah, misalnya Ikatan Pengemudi Angkutan Kota Bandar Lampung, IPAKOBAL, mikrolet, supir-supir mikrolet. Mereka itu sangat sulit ketika mereka harus mengurus KIR karena ada pungli. Nah mereka sudah menyampaikan aspirasi, tapi menurut mereka tidak maksimal, ya, tidak terpenuhi. Nah kemudian mereka bingung, kebenaran karena saya jadi ketua partai dan mereka kenal dengan saya panggil mereka, saya ajak dialog, dan kemudian saya pertemukan dengan praksi dan saya panggil kepala dinasnya untuk dialog di Golkar. Dan dari dialog-dialog itu akhirnya ketemu jalan keluar untuk mengatasi pungli itu terhadap kelompok organisasi itu. Nah misalnya
supaya mereka tidak kena pungli, waktu itu sama kepala dinas mereka dikasih kursi, dikasih meja di dinas perhubungan. Jadi ketika mereka akan mengurus KIR, mereka ke meja itu aja, mereka tidak akan kena KIR, karena tidak akan kena pungli. Nah kemudian seingat saya juga dulu pedagang di Wai Halim itu akan digusur dengan alasan kumuh seperti itu. Nah mereka itu resah dari ininya HGB-nya itu masih sekian tahun, tapi mereka akan diremajakan karena alasan kumuh. Kemudian mereka menolak itu. Nah mereka sudah ke dewan, kemudian sudah ke wali kota, tapi tidak, ya menurut mereka tidak maksimal. Akhirnya karena saya ketua partai, saya perintahkan fraksi saya untuk membangun hubungan dengan teman-teman di pedagang Wai Halim itu, dan kemudian akhirnya pedagang Wai Halim itu kita undang ke Golkar, kita akan dialog, kita panggil dari instansi pemerintah, kemudian akhirnya dengan lobby-lobby kekuatan kita di dewan, pasar Wai Halim itu tidak jadi digusur, tapi bagaimana dia menjadi bersih. Nah akhirnya itu kan dikerjakan secara mandiri oleh pedagang itu. Dan kemudian saya ingat benar ketua praksi, anggota praksi saya waktu itu Barlian Mansur dari daerah pemilihan Kedaton itu datang ke saya, ketua, saya ngerasa benar-benar jadi orang partai. Apa? Saya merasa dekat dengan rakyat. Apa? Karena saya waktu hadir ke Wai Halim itu setelah memang tidak jadi penggusuran, saya seperti tokoh katanya. Saya disambut, dilulukan, dan kemudian saya diajak makan kan gitu, banyak orang ngomong, banyak terima kasih. Sampai katanya, ketua kita cari lagi kasus-kasus yang seperti ini supaya Golkar ini dapat perhatian dari rakyat. Nah itu, saya mencoba berpolitik itu, yang tidak boleh jauh dengan rakyat itu saya coba wujudkan seperti itu.